Halo semuanya. Baik, hari ini kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu bentuk aljabar. Jadi, bab pertama kita sudah belajar tentang bilangan, bab kedua tentang himpunan, dan bab ketiga ini adalah bentuk aljabar. Nah, materi hari ini adalah dasar dari materi yang akan terus kita pelajari ke depannya tentang bentuk aljabar. Yang pertama kita akan belajar tentang pengertian bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat suatu huruf atau simbol lain yang mewakili bilangan yang belum diketahui nilai atau besarnya. Yang berikut 3.1 mengenal bentuk aljabar. Di dalam bentuk aljabar, kita akan mendengar beberapa istilah, yaitu suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Nah, apa itu suku? Suku adalah bagian dari aljabar yang dipisahkan dengan tanda positif atau negatif. Kemudian, variabel itu apa? Variabel adalah berupa abjad, yaitu dari huruf A sampai dengan huruf Z. Tetapi pada umumnya yang digunakan dalam bentuk aljabar itu adalah huruf X, Y, Z, P, Q, R. Yang berikut koefisien. Koefisien artinya angka di depan abjad atau angka yang berada di depan variabel. Yang terakhir konstanta. Konstanta artinya angka saja. Nah, sekarang kita lihat dulu contoh yang ada dalam buku pada halaman 198. Nah, pada contoh ini ada cerita tentang Pak Thohir dan Pak Erik. Pak Thohir itu membeli 2 kardus buku dan 3 buku. Sedangkan Pak Erik membeli 5 buku. Nah, apa bentuk aljabar dari cerita Pak Thohir ini? Bentuk aljabarnya adalah 2 kardus disimbolkan dengan 2x dan 3 buku disimbolkan dengan 3. Jadi, bentuk aljabarnya adalah 2x tambah 3. 2x tambah 3 ya. Nah, kenapa kardus itu disimbolkan dengan x? Ya, karena di dalam kardus itu kita tidak tahu total bukunya berapa, sehingga kita simbolkan saja dengan 2x tambah 3 karena 3 bukunya jelas. Sedangkan untuk Pak Erik itu bentuk aljabarnya adalah 5 saja. Lanjut ke contoh pada halaman 199 tentang bola. Jadi di gambar pertama ada 2 bola. Nah, 2 bola ini bentuk aljabarnya angka 2 saja. Untuk gambar kedua, 1 kardus. Itu bentuk aljabarnya adalah x karena 1 itu tidak perlu ditulis. Untuk gambar ketiga, ada 2 kardus, berarti disimbolkan 2x. Untuk gambar keempat, ada 2 kotak bola dan 4 bola, berarti 2x tambah 4. Di gambar nomor 5, ada tabung yang berwarna kuning. Nah, karena tadi kotaknya kita sudah simbolkan dengan x, jadi tabung tidak boleh lagi jadi x ya. Di dalam tabung kuning itu ada banyak bola juga, dan kita tidak tahu bolanya ada berapa. Jadi kita simbolkan dengan y. Jadi untuk bentuk aljabar nomor 5 adalah 2x tambah y tambah 4. Kenapa? Karena ada 2 kotaknya, 1 tabung, dan 4 bola. Berarti untuk nomor 6, 2x, 2 kotak, ditambah 3y, 3 tabung, dan 6 bola, berarti bentuk aljabarnya 2x tambah 3y tambah 6. Kalau begitu untuk nomor 7, jawabannya apa? Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul.
3x tambah 4y tambah 8 ya. Kenapa? Ya karena ada 3 kotaknya, 4 tabung, dan 8 bola. Oke, kita kembali ke contoh patohir tadi. Contoh patohir tadi ada bentuk aljabar 2x ditambah 3. Nah, di sini dalam soal 2x tambah 3 ini ada berapa suku? Coba kita ingat-ingat lagi, tadi suku itu apa sih? Jadi, suku tadi adalah bagian dari aljabar yang dipisah dengan tanda positif atau negatif. Jadi, dalam 2x tambah 3 itu ada 2 suku. Suku pertamanya adalah 2x dan suku keduanya adalah positif 3. Nah, dalam soal ini juga ada variabel. Variabel tadi itu adalah berupa abjad. Nah, di dalam 2x tambah 3 yang berupa abjad itu adalah x. Jadi untuk soal 2x tambah 3 variabelnya ada 1, yaitu x. Kemudian koefisien. Koefisien dari 2x tambah 3. Koefisien tadi apa? Coba ingat lagi, koefisien tadi adalah angka yang berada di depan variabel. Variabel itu adalah x, jadi angka yang berada di depan variabel itu yaitu 2. Jadi koefisien dari soal 2x tambah 3 adalah 2. Dan konstanta. Konstanta tadi artinya yang hanya angka saja. Jadi di dalam soal 2x tambah 3 itu konstantanya yaitu 3. Jadi kesimpulannya di dalam soal 2x tambah 3 itu mempunyai suku 2 yaitu 2x dan 3. Variabelnya adalah x, koefisiennya 2, dan konstantanya adalah 3. Oke, kita lanjut contoh lagi. Itu soal 5a kuadrat kurang 3a tambah 5. Ada berapa suku dalam soal ini? Iya, ada 3. Ada 3 suku, yaitu 5a kuadrat, negatif 3a, dan 5. Sedangkan variabelnya ada 2, yaitu a kuadrat dan a. Sedangkan koefisiennya yaitu koefisien tadi adalah angka yang berada di depan variabel. Berarti koefisiennya adalah 5 dan negatif 3. Yang terakhir konstanta. Konstanta adalah angka saja. Berarti di dalam soal 5a kuadrat kurang 3a tambah 5 ini konstantanya adalah 5. Jadi kesimpulannya untuk soal 5a kuadrat kurang 3a tambah 5 itu mempunyai suku ada 3, yaitu 5a kuadrat, negatif 3a, dan 5. Variabelnya ada 2, yaitu a kuadrat dan a. Koefisiennya ada 2, yaitu 5 dan negatif 3. Dan konstantanya ada 1, yaitu 5. Kita ke contoh berikut. 3P dikurang 8Q tambah R. Sukunya ada berapa? Kita ingat lagi. Suku tadi adalah bagian dari aljabar yang dipisah dengan tanda positif atau negatif. Berarti di sini sukunya adalah 3P, negatif 8Q, dan R. Kemudian variabel. Variabel itu berupa abjad.
di sini ada P, Q, dan R. Jadi variabelnya ada 3, yaitu P, Q, dan R. Untuk koefisiennya, koefisien tadi adalah angka di depan variabel. Jadi, angka di depan variabel itu ada 3, yaitu 3, negatif 8, dan 1. Pasti ada yang tanya, kenapa 1? R. Lihat di R. R itu artinya mempunyai nilai 1. Karena dalam bentuk aljabar, satunya tidak perlu ditulis. Jadi untuk koefisien dari soal 3P kurang 8Q tambah R itu adalah 3, negatif 8, dan 1. Kemudian untuk konstantanya. Konstanta artinya hanya memuat angka saja. Dalam soal ini ada tidak yang hanya memuat angka saja? Ya, tidak ada ya. Tidak ada yang hanya memuat angka saja. Jadi, untuk soal ini konstantanya adalah 0. Kita lanjut ke contoh yang terakhir. Sederhanakanlah bentuk berikut. 4PR tambah 2K kurang 2PR tambah 3K kurang 10. Oke, di sini diperintahkan sederhanakanlah. Nah, kapan dia bisa disederhanakan? Dia bisa disederhanakan ketika punya suku yang sejenis. Kalau dalam soal ini sukunya ada banyak ya, ada 5. Tapi yang sejenis itu adalah 4PR dan negatif 2PR. Terus ada lagi tidak yang sejenis? Masih ada. Positif 2K dan positif 3K. Nah, kalau kita disuruh menyederhanakan, berarti kita tinggal mengoperasikan 4PR dikurang 2PR, kemudian positif 2 ditambah dengan positif 3. Jadi setelah kita operasikan, 4PR dikurang 2PR, hasilnya 2PR. Suku sejenis yang kedua, yaitu 2K ditambah 3K, hasilnya 5K. Nah, si 10 ini bagaimana? Si 10 ini kan konstanta, tapi dia tidak punya teman. Nah, tapi tetap saja kita harus tuliskan. Jadi, bentuk sederhana dari 4PR tambah 2K kurang 2PR tambah 3K kurang 10 adalah 2PR tambah 5K kurang 10. Oke, baik. Semoga apa yang Ibu jelaskan hari ini bisa dimengerti ya. Jadi untuk lebih jelasnya, kalian kerjakan latihan di buku halaman 204 nomor 1 dan halaman 206 nomor 11 dan 13. Terima kasih.